Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, masih dalam vibe raya. Seperti yang kita ketahui lah ya, di Malaysia ini raya itu hampir berlangsung sekitar 1 bulan penuh. Berbeda dengan di Indonesia ya. Indonesia mungkin 1, 2, atau 3 hari saja sudah mereka kembali ke kehidupan normal gitu. Saya menemukan satu video yang cukup mengejutkan ya. Bagaimana satu tradisi di Malaysia ini bisa saya bilang mungkin akan menjadi culture shock ya bagi orang Indonesia terutamanya guys. Video apa yang saya maksud kita lihat sama-sama aja guys. Namanya panen keliling. Begini warga Malaysia bagi-bagi THR. THR itu tunjangan hari raya, guys. Ya kalau di Malaysia mungkin namanya duit raya ya. Kita lihat, guys. 1, 2, 3. Banyak, guys. Ini kayaknya orang yang udah bekerja, orang yang udah berkawin ngasih ke orang yang masih single dan belum bekerja ya. Ada baiknya juga ya jadi pengangguran di Malaysia ini guys. Ya ampun, bawanya itu udah bukan ini lagi guys, dia pasti bawa tas, dia ngasihnya pakai ini udah kayak orang mau minta sumbangan guys. Ya elah, panjang banget ini. Ini di dalam masjid ini. Bukan di dalam majelis ini. Masya Allah panjangnya. Woi, ini acara apa ini guys? Berapa dapatnya itu uang? Ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 100. Gila juga ya. Saya nggak tahu ya, ini sih pasti kayaknya keluarga besar banget ini. Wah, memang perbedaan yang cukup signifikan guys ya. Aku baru lihat ada orang bagi-bagi THR kayak gini ya. Ini kayaknya open house atau apa, saya nggak tahu guys. Nah ini ada orang pelakunya ya, ada orang Indonesia juga yang cukup culture shock dengan raya di Malaysia. Seperti apa pengalamannya kita lihat sama-sama guys. Atau lebarannya itu 1 bulan penuh. Kalau di Indonesia paling lama cuma 3 hari. Ya. Di sini dia kaget, wah ada open house, weekend, weekdays, non-stop, 30 hari itu full raya. Biasanya kalau wanita ada 30 pasang mungkin. Patutlah. Ini dia guys. Kenapa alasannya? Aku pernah lihat ya beberapa konten kreator yang datang ke Indonesia untuk belanja baju raya tuh hampir 1 koper ya, satu baggage. Itu kan gila banget guys. Dia beli 30 pieces gitu. Bayangkan aja kalau satu baju itu harganya 1 juta. 30 juta guys. Tapi mungkin balik modal ya. Balik modal tuh dalam artian dia dapat duit raya mungkin sebanyak itu. Jadi apa yang dia habiskan untuk belanja dia dapat lagi gitu. Mungkin guys ya. Ya sebenarnya nggak mungkin kayak gitu juga kalau mungkin ya mereka nggak mau rugi juga lah ya. Mungkin udah ada hitung-hitungannya juga gitu. Tapi Tia enggak loh. Yang kedua adalah di Malaysia, ya ini pengalaman Tia, duit rayanya tuh banyak. Bukan dapat tapi anak-anak kan. Jadi kayak wow, di Malaysia banyak ya. Aku salah satu anak, kalau 3 anak. Bikin lagi. Di Indonesia itu oke, tapi dia nggak sebanyak yang di Malaysia. Yang ketiga adalah kalau di Indonesia, kalau mau menjelang Lebaran besoknya, kita akan 24 jam itu non-stop untuk takbir di masjid atau di jalan sampai pukul 2-3 pagi. Tapi di Malaysia itu ada, nggak ada, tapi dia mungkin 1 jam, 2 jam. Ini mungkin daerah kawasan Tia lah ya. Bagi dia di Indonesia tuh kalau malam raya itu lebih meriah. Sampai pernah waktu itu kan kita pernah Lebaran di Indonesia, dia pernah mengajak asyam raya di Indonesia untuk pertama kalinya, jadi kayak kaget, nggak stop nih takbir kan, udah sampai jam 2 pagi, 3 pagi, padahal itu kita masih tinggal itu di tengah kota loh, di Jakarta, apalagi kalau di Palembang lagi nggak stop, jadi itu kayak kaget, lama ya, panjang ya. Itu adalah 3 culture shock daripada persiapan raya di Malaysia dan juga Indonesia sesuai dengan pengalaman Tia. Pengalaman kamu apa? Nah ini ada video lagi nih, apa nih? Duit raya Jebat Jaiden. Banyaknya Jaiden. 1 juta, buset. 1 juta itu berapa? Alamak, 4 miliar cok.
Ini bocil dapat 4 miliar. Siapa ini orang ini, guys? 7, 1008, 1009, sejuta, 2000, 1004, 1005, Banyaknya gitu. 1006, Siapa nih, guys, orang ini, guys? 1008, Tapi dia hitungnya 1000, 1009, 1010. sejuta, Oh, itu dia. Itu dia. Mungkin nggak sampai sejuta, guys ya. Ini masih banyak ini, guys. Ini udah 1009, 1010, 1010 aja berapa ini bentar? Dapat 4 juta, guys. Oh, 4 juta lebih ini banyak ini kayaknya, guys. Banyak ini dia dapat. Tapi ini nanti uangnya disimpan sama ibu ya. Uangnya disimpan, diinvestasikan ya. Nanti kalau tanya ya, kalau pas nanya balik anaknya, "Di mana uangnya?" Udah dibeliin mainan kamu, udah dibeliin ini segala macam, kan itu untuk diri kamu sendiri ya. Ya itulah trik seorang ibu, seorang emak-emak untuk jangan terlalu berlebihan memberi uang kepada anaknya ya. Ini sebenarnya ya bisa dibilang baik juga sih lah ya, apa ya istilahnya, memberikan pelajaran kepada anak agar hidup dengan kesederhanaan. Kalau uang banyak kayak gini disimpan di ibu untuk masa depan anak itu sendiri. Oke guys, itu beberapa video keseruan dari lebaran di Malaysia ya, terutama tentang duit raya. Mungkin boleh juga ya suatu saat nanti, mungkin suatu hari saya berlebaran di Malaysia ya, membawa anak-anak saya keliling gitu kan. Siapa tahu dapat 1 juta ringgit tadi kan, seperti Jaden. Ya kalau ada open house ya informasi lah ya. Tapi pasti ada juga ya, nggak seluruh Malaysia seperti ini juga. Saya yakin juga ada yang melaluinya dengan kesederhanaan, bahkan mungkin tidak mendapatkan uang raya ya, bahkan dia adalah orang yang memberikan uang raya itu, duit raya itu kepada orang lain. Tapi itu tidak mengurangi nilai-nilai yang ada pada lebaran itu sendiri ya, di mana kita hadir untuk menikmati kebersamaan gitu bersama keluarga, menyaksikan kebahagiaan anak-anak yang mendapatkan duit raya, dan kita pun ingin memberikan hasil kerja keras kita kepada orang-orang yang kita sayangi gitu kan. Ada kepuasan tersendiri gitu guys, dan itu hanya bisa didapat ketika berhari raya gitu guys, ketika kita hadir ya di hari raya. Jadi bukan hanya tentang duit raya, lebaran itu bukan hanya tentang apa yang kita kasih dan apa yang kita dapat, maknanya itu lebih besar dari itu semua ya guys. Jadi bagi siapapun kalian, mungkin berapa uang yang kalian dapatkan atau mungkin kalian tidak mendapatkan uang raya, lebaran akan selalu menjadi momen untuk kita nantikan sama-sama gitu guys ya. Sebelum saya telat mungkin ya, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf dari saya. Jika selama ini ada salah atau segala macamnya, mohon diampuni. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.